Selamat pagi, selamat berjumpa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali ada bersama-sama dan kita mau belajar. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tuntun kami, Engkau jaga pelihara kami, sehingga hari ini Tuhan, Engkau boleh siapkan waktu bagi kami untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jaga, lindungi, menyertai, memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan kami dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Ya, baik. Kita sebelum masuk dalam pelajaran, kita mau menyanyi satu lagu, ya. Lagunya adalah mengisahkan tentang pengorbanan, ya, Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk anak-anak. Kita sama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku, dan seterusnya. 1, 2, 3. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya, setelah kita memuji Tuhan, saya mengecek kehadiran dulu. Ya, baik, semua hadir pada hari ini dan kita akan mempersiapkan diri untuk mau belajar. Ya, semua sudah siap mau belajar? Ya, baik. Semoga semua tadi dari rumah sudah mempersiapkan diri dengan baik, ya, sudah berdoa tentunya dari rumah, ya. Selain itu juga sudah makan sehingga kita siap, ya, fisik siap diri, ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga pembelajaran hari ini bermanfaat, ya. Setelah anak-anak belajar, bisa mengerti, bisa paham dan melakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari, ya, baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja kita berada, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, baik. Untuk itu pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang mengapa manusia berdosa. Waktu kita di kelas 4, kita belajar tentang kuasa Allah. Termasuk di dalam Allah menciptakan alam dan segala isinya, termasuk ada manusia. Dengan tugas untuk menjaga, memelihara Taman Eden. Tetapi karena manusia tidak taat, maka jatuhlah ke dalam dosa. Nah, sekarang kita kelas 5, kita akan mulai belajar dengan mengapa manusia itu berdosa.
Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa terhadap Allah sehingga mereka berdosa, seperti pelajaran kelas 4 waktu lalu. Ya, baik, terima kasih. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka melanggar perintah Allah. Baik, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang mengapa manusia berdosa. Baik, untuk itu kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Yang ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita belajar hari ini, anak-anak dapat menunjukkan, ya, sikap bahwa anak-anak sudah dikasih tahu lewat pembelajaran kita hari ini tentang sikap dan perbuatan kita sebagai anak-anak atau orang-orang yang sudah bertobat. Ya, baik. Sekarang ada pertanyaan untuk anak-anak. Menurut anak-anak, apakah semua orang berdosa? Apakah menurut anak-anak semua orang berdosa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ya, jadi pertanyaan ini yang akan membawa kita masuk dalam pembelajaran inti kita hari ini. Ya, kita akan masuk dalam kegiatan inti, ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dengan tadi ada tujuan pembelajaran, dan kita akan melihat juga kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada di buku siswa masing-masing, dan kita akan masuk dalam pembelajaran inti kita hari ini. Nah, bisa anak-anak memperhatikan di layar yang sudah ada di depan. Lalu kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Dan juga anak-anak diharapkan dapat membuka Alkitab masing-masing dari Kejadian pasal 3. Di situ kita akan sama-sama membaca, melihat, ya, mengamati, ya, ada beberapa gambar-gambar yang akan membawa kita untuk kita lebih memahami, lebih mengerti tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa memperhatikan beberapa gambar yang ada di depan untuk kita mau memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden, seperti ada yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah.
Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sebelum itu Allah boleh mempersiapkan taman itu. Ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada hewan, dan banyak ciptaan yang lain yang akan dinikmati, diperlukan oleh manusia, sehingga manusia itu bisa hidup. Kita perhatikan gambar yang berikut. Di sana ada pohon kehidupan. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Nah, pada gambar yang kedua tentang pohon, ada pohon yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah Taman Eden. Dan ada perjanjian antara manusia, Adam dan Hawa, dan Allah sendiri. Yaitu Allah memberikan perintah bahwa semua buah-buah pohon, semua tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, air yang ada di dalam Taman Eden dapat dinikmati, diambil, dipakai oleh Adam dan Hawa. Namun ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon ini tidak boleh kamu makan, ya. Buahnya tidak boleh kamu raba, apalagi kamu makan. Kamu pasti akan mati. Tetapi Adam dan Hawa, iblis dapat menipu mereka sehingga mereka tidak taat terhadap perintah Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa. Namun jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Jika Adam dan Hawa taat dan setia terhadap Allah, mereka tidak melanggar perintahnya, maka manusia akan dianugerahkan berkat bahkan kepada keturunan-keturunannya sampai saat ini. Allah akan memberikan kita berkat, sukacita, damai sejahtera, menikmati apa yang menjadi berkat di dalam Taman Eden atau di dalam dunia ini. Ya, pada gambar yang berikut, di sini kita melihat ada ular dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Nah, apa maksud daripada gambar ini? Di sini iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang diciptakan Allah. Pada gambar yang berikut, di sini sangat jelas ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Pada saat itu, iblis melihat Hawa sedang ada di dalam tengah-tengah Taman Eden
ular pun atau si iblis itu pun menghampiri Hawa dan mulai menggoda, mulai memutarbalikkan, karena iblis tahu bahwa manusia akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera kalau mereka atau Adam dan Hawa taat kepada Allah. Oleh karena itu, iblis tidak suka dan dia mulai menipu akan manusia, khususnya Hawa, untuk melanggar perintah Allah supaya mereka tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena mereka akan mati. Ya, jadi ketika iblis telah menggoda Hawa, lalu ia atau Hawa mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Nah, di sini tidak saja Hawa yang memakannya, tetapi dia mengambil dan memberikannya juga kepada Adam. Namun Adam lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allahnya. Dan disinilah manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Di sini asal mula pertama dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan sampai dengan kita sekarang ini. Dosa itu mulai dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang ada di muka bumi ini semuanya berdosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna di mata Allah. Kita semua adalah manusia yang telah berdosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Ya, jadi pada gambar ini sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun, kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah mendengar perintah, melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Baik, setelah kita telah mendengar dan kita telah mengamati beberapa gambar dan juga penjelasan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita akan mengerjakan beberapa tugas. Oleh karena itu, kita akan membentuk kelompok. Anak-anak akan membahas, berdiskusi, bertukar pikiran tentang materi kita hari ini. Dan setelah itu
kita akan mempresentasikan atau masing-masing kelompok akan melaporkan hasil diskusinya masing-masing di depan. Baik, ada beberapa pertanyaan seperti yang ada. Yang pertama yaitu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal itu dilarang oleh Tuhan Allah. Yang keempat, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Sebentar anak-anak bisa diskusi dengan melihat beberapa penjelasan tadi, gambar-gambar tadi, dan juga dengan melihat pada Alkitab masing-masing pada Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Di situ anak-anak bisa membaca, bisa melihat dan berdiskusi, ya, bertukar pikiran, saling memberikan pendapat, pengertian masing-masing, lalu dibuat dalam satu laporan hasil diskusi dan nanti akan disampaikan oleh masing-masing kelompok di depan kelas, dan kelompok yang lain bisa mendengar dan juga memberikan pendapat dan juga bisa mengkritik atau ada saran, sehingga materi kita hari ini bisa kita pahami dengan baik melalui diskusi kelompok. Kita diminta untuk mengerjakan tugas yang ada di depan dengan memberikan tanda centang, ya, tanda centang dan tanda silang. Ya, beri tanda centang pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Bisa melihat di buku pegangan, buku siswa masing-masing, dan dapat mengerjakannya di buku tugas masing-masing. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada beberapa petunjuk, ya, perintah untuk dikerjakan, yaitu keadaan manusia dan akibat dosa. Di situ diberikan centang jika hal itu sesuai dengan keadaan manusia pada waktu itu. Tetapi jika tidak, maka diberikan tanda silang. Bisa dikerjakan secara baik untuk nanti kita bisa memeriksa dan menjadi bahan atau penilaian atau evaluasi kita pada pembelajaran hari ini. Ada tugas yang lain, yaitu tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Jadi ada tugas yang satu ini, yaitu apa yang anak-anak lakukan sehingga tidak mudah digoda atau tidak mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa yang harus anak-anak lakukan? Ya, ditulis
Contohnya, saya kasih contoh, misalkan nomor 1 yang anak-anak lakukan itu adalah berdoa. Nah, berdoa adalah tindakan yang dilakukan supaya anak-anak tidak berdosa. Ya, alasannya apa? Alasannya dengan doa kita dikuasai oleh Tuhan, kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak gampang, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika kita digoda, ketika kita diajak oleh teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita akan melawan dan kita dapat mengarahkan teman kita untuk tidak melakukan apa yang disebut dosa. Baik, saya berharap anak-anak semua telah mengerjakan hasil diskusi dengan baik dan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas, dan kelompok yang lain bisa menyangga atau memberikan masukan atau juga mengkritik, sehingga hasil diskusi masing-masing kelompok dan akhirnya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang perlu dilakukan oleh setiap kita, oleh setiap anak-anak di dalam kehidupannya tiap-tiap hari, di rumah, di sekolah, atau di mana saja ia berada. Dia dapat menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia tahu tentang mana yang baik, yang perlu dilakukan, dan hal mana yang tidak baik, yang tidak perlu ia lakukan. Oke, dengan demikian kita ada pada kegiatan penutup, yaitu kita merangkum materi kita hari ini. Rangkumannya yaitu manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Ya, ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, dan diharapkan kepada setiap kita supaya apa yang sudah dipelajari, sudah tahu tentang hal yang baik, hal yang jahat, hal yang perlu dilakukan, dan juga hal yang tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, maka kita akan menjadi berkat bagi semua orang di rumah, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Ada lagu yang perlu kita nyanyikan bersama. Ini menjadi refleksi kita. Dengan menyanyikan lagu ini kita tahu untuk nanti kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, di dalam bersama-sama dengan keluarga, teman, ya, di sekolah, kita harus berhati-hati. Kita sama-sama menyanyikan dan kita menghayati lagu yang kita nyanyikan, yaitu Hati-hati Tanganku. 1, 2, 3. Hati-hati tanganku yang kecil,
Hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Ya, demikianlah lagu yang sudah kita nyanyikan. Kita dapat menghayati apa arti daripada lagu ini. Kita tepuk tangan. Oke, baik. Kita akan melihat pekerjaan siswa masing-masing, tugas dan diskusi yang sudah dikerjakan. Dan setelah kita memeriksa, melihat, dan semuanya dapat bekerja dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan itu akan menjadi tugas atau pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah. Dan pada pertemuan berikut kita akan memeriksa, kumpulkan dan kita akan periksa. Baik, dan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan diskusi yang baik. Dan dengan demikian maka tidak saja dapat berdiskusi dengan baik, tetapi dapat mempraktikkan di dalam kehidupan setiap hari, di rumah, di sekolah, atau di mana saja berada, di tempat-tempat bermain bersama teman-teman, bisa menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang sudah bertobat, anak-anak yang tidak mau berbuat dosa, ya, tidak suka mengucapkan kata-kata kotor, tidak suka menipu, tidak suka berkelahi dan tindakan-tindakan lain, tidak suka mencuri, ya, mengambil sesuatu tanpa diketahui oleh pemiliknya, atau di rumah mungkin suka mengambil uang mama, nah, tanpa sepengetahuan mama. Nah, ini adalah yang disebut dengan mencuri, atau suka berbohong dengan orang tua, atau dengan kakak, atau dengan adik, ya, atau suka berkelahi dan lain-lain. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak berdosa? Kita harus berdoa, kita harus mengikuti sekolah minggu, ibadat-ibadat yang dilakukan di rumah, di gereja, ataupun juga kita harus menyanyikan lagu-lagu rohani sehingga kita tidak mudah tergoda oleh tipu muslihat iblis. Baik, dengan demikian maka tugas yang belum terselesaikan hari ini bisa dikerjakan di rumah, dan pada minggu depan kita akan memeriksa dan mengambil sebagai bahan evaluasi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu depan dengan memeriksa pekerjaan rumah, dan kita akan masuk dalam materi yang baru. Nah, baik. Dengan demikian maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan
Sekali lagi terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah ada. Kita sudah belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan kita akan mengakhirinya dengan kita akan menyanyikan lagu sekali lagi tentang hati-hati tanganku, dan kita akan tutup dengan doa. Kita nyanyikan bersama, hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Kembali kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau telah menyertai, memberkati kami, memberikan kami kemampuan, hikmat, sehingga kami telah belajar bersama. Terima kasih Bapa di sorga, tetap jaga pelihara kami. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin.